warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya adalah peserta BPG Batch 3 UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bapak sekalian? Masih semangat? Sehat? Sudah dibersihkan kelasnya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Coba panggil namanya, tolong dengarkan. Abdullah Azam. Hadir, Pak. Wahyu Kusuma. Jahawa Sela Putri. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar belajar kita diberkahi oleh Allah dan Allah berikan pemahaman di dalam hati kita. Ayo, pimpin doanya Ramadhani Pradana. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengulang kembali, mengingatkan kembali pelajaran minggu yang lalu masih berkaitan tentang perawatan jenazah. Yang minggu kemarin kita sudah bahas tentang yang pertama menyolatkan jenazah apa? Yang pertama dalam penyelenggaraan jenazah itu apa? Yang pertama apa? Memandikan jenazah. Kemarin syarat memandikannya, tata cara memandikannya itu sudah kita pelajari. Kalau mayitnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Kalau perempuan, yang memandikan mayitnya harus perempuan. Harus perempuan. Kecuali ada ikatan mahram. Siapa itu? Ikatan mahram. Siapa? Istri boleh memandikan suaminya ketika suami meninggal dunia. Siapa lagi? Anak. Seorang anak. Misalnya anak laki-laki, orang tuanya ibunya meninggal dunia, maka boleh anak laki-laki ikut memandikannya. Begitu juga anak perempuan boleh ikut memandikan ayahnya nanti ketika meninggal dunia. Nah, berikutnya setelah memandikan mayit, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa lagi? Mengkafani. Ini minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan, sudah kita pelajari, dan juga sudah kita praktekkan. Sudah kamu praktekkan bagaimana cara mengafani jenazah dengan baik. Laki-laki berapa helai? Rizka Hawani, berapa helai? Kain kafan laki-laki? Ya, 3 helai. Bagus. Rizka Hawani sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dia mendengarkan dengan baik apa yang Pak sampaikan. Perempuan Najwa, berapa lapis kain kafan perempuan? Kain kafan mayit perempuan berapa? Ada 5 lapis. Disunnahkan memakai kain kafannya berwarna putih. Paham ini ya, ya? Memandikan, mengkafani, dan yang ketiga hari ini kita belajar bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Ada yang pernah di rumah atau di lingkungan masyarakat ikut menyolatkan jenazah? Coba angkat tangan siapa yang pernah. Ramadhani Pradana, ya. Sudah pernah Ramadhani? Sudah, Pak. Sudah pernah.
Sebelum Bapak sampaikan di PowerPoint nanti, apa saja, berapa rakaat, berapa takbir Ramadhani? 4, Pak. 4 takbir ya. Takbir pertama apa yang dibaca? Ramadhani, biar kawannya mengerti. Ramadhani udah pernah dia ikut menyolatkan mayat. Takbir pertama apa aja? Yang pertama Al-Fatihah. Baca niat dulu. Kemudian Al-Fatihah. langsung baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Selawat. selawat atas Nabi. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi Ramadhani? Yang ketiga Yang takbir ketiga, doa untuk mayit. doa untuk Mayit. mayit sekurang-kurangnya. Allahumma ighfir lahu. Doa yang takbir yang keempat apa? Doa yang kedua Doa yang untuk kedua mayit. untuk mayit. Sekurang-kurangnya doanya dibaca Allahumma la Karimna. tahrimna ajrahu. Itu dia. Nah, supaya lebih lengkapnya, lebih jelasnya, supaya kamu lebih paham, coba perhatikan ya tampilan yang ada di papan tulis kita. Perhatikan ya, jangan ada yang cerita sama kawannya, jangan ada yang cerita sendiri. Melaksanakan sholat jenazah ini sangat penting bagi kita, apalagi bagi anak laki-laki. Kamu yang menjadi imam nanti apabila orang tua meninggal dunia. Anak laki-laki, anak perempuan bagaimana Pak? Boleh menyolatkannya menjadi makmum. Anak laki-laki harus bisa ikut menyolatkan orang tuanya. Kalau bisa harus menjadi imam, biar bangga orang tua kita. Nah, coba perhatikan. Ada Pak sampaikan. Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah. Nah, ada pun syarat. Perhatikan ya. Bisa dibaca ini kan? Apa? Ada pun syarat-syarat dalam menyolatkan jenazah adalah yang pertama, syarat kita menyolatkan jenazah itu seperti kita sholat lima waktu. Yang pertama menutup aurat. Sholat lima waktu kita wajib juga menutup aurat. Batas aurat laki-laki di mana? Pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan batas auratnya apa? Seluruh tubuh, kecuali muka dan tangan. Nah, kemudian suci badan, pakaian, dan menghadap kiblat. Jadi, walaupun sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak mempunyai rakaat, maka wajib juga kita harus bersuci. Yang kedua, beristinja juga. Kemudian juga harus kita berwudu, ya. Kemudian dilaksanakan sesudah jenazah dimandikan. Apa berikutnya? Coba baca sama-sama. Sudah dimandikan, sudah dikafanin, barulah boleh kita sholatkan. Kemudian berikutnya Pak. Wala suaranya baca. Orang yang mensolatnya. Jenazah harus kita letakkan di arah kiblat. Orang yang menyolatinya dihadapkan jenazah itu di hadapan orang yang menyolatkan. Jangan takut. Nanti orang tua kita meninggal takut tengok ini. Pak, nanti kedip pula matanya Pak. Nah, nggak boleh gitu. Tetap kita fokus kita melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir dan ditutup dengan 4 kali takbir, tidak pakai rakaat, tidak pakai sujud, tidak pakai ruku, tidak pakai duduk antara dua sujud. Nah, ini berikutnya. Tata cara menyolatkan jenazah. Nah, di sini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, apa ini? Janganlah diam aja. Suaranya mana? Semangat belajar itu. Coba ini apa? Berniat. Apa? Berniat. Niat untuk menyolatkan jenazah. Ada niatnya. Pertama, lafaz niat untuk jenazah perempuan. Baca sama-sama. Kemarin sudah pernah kita praktekkan ini di masjid. Ini Bapak ulangi lagi nanti hari ini. Coba. Coba. 1, 2, 3. Kuat suaranya.
mayit Perempuan. artinya apa? Mengajak aku sholat atas ini mayit 4 takbir bukan rakaat, jangan salah, 4 takbir fardu kifayah makmuman kalau dia makmum ya, kalau dia jadi imam imaman lillahi ta'ala. Ini lafaz niat untuk perempuan. jenazah perempuan. Kemudian lafaz niat sholat mayit laki-laki. Bersama-sama 1, 2, 3. Sholli ala hazal mayyiti birotil fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Bagus. Jadi artinya apa? Sengaja aku sholat atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah makmuman atau imaman karena Allah Ta'ala. Hanya sedikit perbedaan ya, ada perbedaan tapi sedikit perbedaan lafaz niat sholat mayit laki-laki dan perempuan. Apa itu? Kata haza untuk laki-laki diganti menjadi hazihi perempuan. Ya, pernah belajar bahasa Arab kan? Haza ini untuk laki-laki, hazihi ini untuk Perempuan. Maiti mayit laki-laki, mayit tadi mayit Perempuan. Nah, berikutnya tata caranya berdiri bagi yang mampu. Jadi menyolatkan jenazah itu kita harus berdiri bagi yang mampu. Nah, berikutnya baca. Kemudian berikutnya Takbir pertama membaca surah pertama baca surah Al-Fatihah. Hafal semua pasti surah Al-Fatihah. Ada yang nggak hafal surah Al-Fatihah? Kembali lagi sekolah TK. Takbir kedua. Nggak hafal semua kan? Hafal, Pak. Kedua Mungkin ada hafal. Kemudian takbir kedua Baca salawat. sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, singkat saja boleh, tapi lebih afdalnya sampai fil alamina innaka hamidum Majid. Nah, berikutnya coba perhatikan. Tiga. Nanti Bapak panggil nanti maju ke depan untuk praktek, jangan main-main. Takbir ketiga baca doa doa untuk jenazah. Kurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu, boleh panjang, afdal, lebih baik. Kalau masih dalam tahap belajar, boleh Allahumma ighfir lahu. Nanti takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafsinna ba'dahu. Paham ya? Paham. Nah, berikutnya ini doanya tadi. Doa mayit, ini mayit laki-laki nih. Allahumma ighfir lahu, sama-sama. Sudah baca ya? Oke, 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqtihi minal khotoya kama yunakkar thawbul abyadu minad danas wa abdilhu, ayo sama-sama, wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabrihi wa min adzabin nar. Ini takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, sama-sama baca. 2, 3. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lahu. Ini ada catatan sini Bapak bikin. Coba baca. Perlu kita ketahui bersama bahwa bacaan sholat jenazah laki-laki dan perempuan itu sama. Namun yang membedakannya adalah dhamir, kata ganti. Apa itu dia?
kata ganti kata-kata akhir bacaan tersebut untuk laki-laki menggunakan lahu, ya kan? Kalau untuk perempuan menggunakan Laha. Nah, mudah saja. Allahumma fir lahu laki-laki. Ya udah kita ganti kata laha. Allahumma fir lahu Allahumma fir laha wa rahmah. Paham nih ya? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tata cara bagaimana mengumpulkan jenazah, Bapak memanggil ini kelompok pertama untuk maju ke depan, terutama yang laki-laki. Nah, kita praktekkan di depan tata cara bagaimana menyolatkan jenazah yang baik. Ya, Bapak panggil namanya Sopa Daulay, kemudian Muhammad Sabda, maju ke depan. Ramadhani Pradana, ayo maju ke depan. Si apa? Rahmat, kemudian Adriansa, ayo maju ke depan. Artikan najwa, Allahu Akbar. Suaranya biar kawan-kawannya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Perhatikan awalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke bangkunya masing-masing. Kasih tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Nah, baik, selanjutnya perhatikan anak bapak sekalian. Setelah kita tadi membahas tentang bagaimana menyolatkan jenazah, dan terakhir ini kita bahas tentang bagaimana cara menguburkan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan yang ada di papan tulis menguburkan jenazah. Perhatikan, sebelum melakukan penguburan jenazah, pastinya kuburan untuk jenazah disiapkan dengan keadaan kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter berarti 1,5 meter dan lebarnya 2 kali 1 meter. Tata cara penguburan jenazah yang pertama, bagaimana caranya? Penguburannya kedua, dari jenazah itu walaupun dia pakai liang lahat, pakai keranda atau pakai peti, ketika nanti masuk ke dalam liang kubur, maka kita berkewajiban untuk menghadapkan atau memiringkan posisi mayit menghadap kiblat. Gak boleh terentang, harus menghadap kiblat, kita miringkan. Kemudian apa lagi? Meletakkan apa di sini ya, ini tadi ya, meletakkan ganjalan dan kepala jenazah dengan tanah. Kita ambil tanah yang agak keras, ya, bongkahan tanah itu kita ganjal belakang jenazah itu dengan tanah. Boleh dengan batang pisang, kalau misalnya nggak ada tanah yang keras, untuk tanahnya lembek, ya boleh dengan batang pisang. Kita ganjal, lebih baik dengan tanah bagian kepala,
kemudian bagian belakang dari badan, kemudian kakinya. Paham ini ya? Bisa dibayangkan kan? Nanti kita simak videonya. Kemudian setelah itu melepaskan tali pengikat jenazah. Tali ikat jenazah ada 5 kemarin kan? Ya, siapa yang ikut praktek kemarin? Kelompok 2 ya. Ada berapa? Pratana? Ada 5 kan? Di kepala, ikatan di kepala, kemudian di badan 2, ya. Di lutut, ya kan? 1, di kaki, 1, berarti 5. Dilepas ikatannya, dilepaskan. Kemudian dibukakan sedikit. Supaya apa ini, Pak? Apanya? Supaya apa dilepas? Supaya apa dilepas? Inilah perintah dari Rasul kita, ya. Kalau kain kafannya tidak dilepas, maka tubuh si mayat itu tidak langsung dikena oleh tanah. Harus menempel dengan tanah. Karena apa? Asal kita dari tanah, pulang juga ke tanah, harus menempel ke tanah. Nah, kemudian pada bagian muka dan kaki kain kafan sedikit dibukakan, kenakan ke tanah. Ini menandakan diri kita apa? Bahwa kita hidup di dunia ini jangan sombong. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita kembali juga ke tanah. Tanah itu di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Jadi kita di waktu masih hidup seperti ini, waktu sehat, kita tidak boleh sombong karena kita kembali kepada tanah. Nah, berikutnya liang lahat kemudian ditutup dengan papan dan ditimbun dengan tanah. Ada yang pakai liang lahat, lebih afdol pakai liang lahat. Tapi kalau memungkinkan tanahnya, tapi di daerah kita seperti ini pakai peti atau keranda. Karena struktur tanahnya kita ini berair, ya, ditutup peti atau keranda mayat tadi, kemudian kita kuburkan pelan-pelan. Jangan menguburkannya kayak nanam apa? Nanam apa yang kuat kali? Kayak mengubur apa? Ya, kayak nanam pohon kelapa. Kuat-kuat mengukur pelan-pelan, ya, ditarik tanahnya itu pelan-pelan. Kemudian nanti dipadatkan. Setelah itu nanti dibikin agak tinggi dia, bentukan segi agak tinggi. Dan disunahkan apa? Dikasih tanda, kemudian ditabur bunga supaya untuk jadi wangi-wangi. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian simak video ini. Ya, perhatikan video. Ini Bapak ada mau menampilkan video untuk kalian supaya lebih paham. Nah, perhatikan. Oke. Tapi nggak ada suaranya ini. Perhatikan. Oke, urutan penguburan jenazah. Perhatikan. Jenazah sudah disolatkan, dibawa ke kuburan, diangkat. Untuk dikuburkan. Nah, ini posisi jenazah. Posisi miring menghadap kiblat. Tentu sudah Bapak sampaikan tadi, dimiringkan dia. Dibuka ikatan talinya. 1, 2, 3, 4, 5 ikatannya kan. Miring menghadap kiblat. Seperti ini posisinya. Nah, kemudian pipi dan kaki, muka dan kaki menempel ke tanah.
kakinya, mukanya menempel ke tanah. Berikutnya setelah miring tadi kan menempel ke tanah, kaki dan muka. Membaca doa Bismillah wa'ala sunahkan dulu doa Billati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, video agak panjang, tolong perhatikan. Di rongga liang lahat tali dilepaskan, tali ikatan mainnya itu dilepaskan. Tadi sudah Bapak sampaikan. Sudah genggam tanah, kemudian mulai untuk dikuburkan. Setelah itu dikasih tanda, boleh dikasih bunga dengan niat untuk wangi-wangian. Kasih tandanya, batu nisan, dalamnya maksimal sejengkal. Kemudian dan diangkat penghormatannya dalam arti apa? Itu tadi, dalam pengukurannya harus sesuai dengan syariat Islam. Ini boleh bunga. Nah, ini aja ya videonya tentang penguburan jenazah. Mungkin sudah ada yang pernah ikut. Ada yang pernah ikut kan? Sudah pernah kalian ikut dalam penguburan jenazah? Ada yang sudah pernah ikut? Sudah pernah. Jadi seperti itulah, kedalamannya itu minimal 1,5 meter. Lebarnya berapa kali tadi? 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter. Itu dia tadi tentang tata cara menguburkan jenazah. Tadi sudah kita bahas menyolatkan dan menguburkan. Nah, anak-anak sekalian, ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Udah ngerti, Pak? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak memberikan tugas di LKS kalian tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, diulang kembali, kemudian mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Coba buka halaman 30, kerjakan, ada 5 soal di LKS kalian itu, soal esai tes. Kalau tidak cukup waktunya, nanti disambung dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikut kalau misalnya ada tetangga yang meninggal, masyarakat ada yang meninggal, ikut kita aktif dalam penyelenggaraan jenazah. Bisa? Bisa. Mungkin ini saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.